Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat semuanya, ketemu lagi dengan video saya. Kali ini saya akan membuat video tentang memperbaiki magic jar. Mereknya adalah Miyako. Ya, ini bisa untuk menghangat dan bisa untuk menanak nasi. Baik, kita coba dulu nyalakan. Ini kerusakannya adalah tidak bisa menghangatkan nasi. Maaf ya, ini seperti ini bentuknya, terlalu kotor sekali. Kita buka juga, lihat, Masya Allah, luar biasa kotornya. Ya, gak apa-apa, yang penting kita lihat mesinnya ya. Oh ya, perlu ketahui ya, mesin ataupun komponen dari magic jar itu ada dua. Yang pertama adalah untuk menghangatkan saja. Ini sebelah sini itu ada elemen pemanasnya atau penghangatnya, dan yang kedua adalah ini adalah untuk menanak nasi, jadi nanti kalau tempat ini pancinya masuk, nanti dia akan nyalakan saklar ini, maka dia akan panas ini, sehingga nanti akan membuat nasi menjadi menanak atau menjadi panas. Oke, coba sekarang kita nyalakan ya. Kita coba dulu, kita nyalakan kabelnya. Nah, kita lihat di sini kabelnya lampu udah nyala ya. Ini harusnya posisinya menghangatkan ya, hangat atau warm. Sedangkan kalau di ke bawah ini harusnya menanak ya, cooking. Nah, ini posisi cooking, karena tidak ada pancinya maka dia naik sendiri otomatis. Kita coba buka ya, dalam posisi nyala. Ini kita raba dulu. Kalau ini masih berfungsi maka ini nyala, atau ini hangat pinggirnya. Nanti di sini ada pancinya, maka pancinya akan ikut hangat ya. Jadi ini untuk menghangatkan, sedangkan ini adalah untuk menanak nasi. Kita nyalakan dulu ya, yang sini untuk menanak nasi ya. Kita nyalakan sebentar, nanti kita lihat panas apa tidak. Cukup ya, sebentar aja kita raba. Nah, sudah panas ya. Jadi ini posisinya adalah untuk menanak nasi bisa, sedangkan untuk menghangatkan nasi tidak bisa atau tidak mau. Artinya berarti arus sudah masuk, tetapi nanti kita lihat apa yang menyebabkan elemen ini panci yang dalam ini tidak mau hangat. Itu karena karena pancinya, atau karena elemennya, atau kabelnya. Kita cabut dulu ya listriknya supaya lebih aman. Baik, ini sudah saya buka ya. Kita lihat ya. Ini jadi tadi cara mengambilnya, kita bongkar saja, kita congkel. Sini ada congkelnya, press-pressan ya. Ada baut satu sini, ada bautnya satu dari di atas ini. Nanti ini bautnya ya, nanti untuk kita ambil dan nanti kita lepas pakai congkel, pakai obeng ini, obeng min ini kita congkel ya. Langkah yang pertama, kita cek dulu menggunakan AVO ya. Kita gunakan AVO dulu, posisinya di ohm. Bisa pakai manual, bisa pakai digital ya. Saya pakai digital, hampir sama saja sebenarnya. Yang penting fungsinya nanti kalau kita sambungkan, ujungnya nggak ada ini, kabelnya hilang. Kita nyalakan, maka fungsinya adalah 0. Ini kalau di jarum, maka jarumnya akan bergerak ke kanan. Ini karena bukan jarum, maka pakai angka, sehingga hasilnya 0 ya. Artinya ini adalah nyambung ya. Sekarang kita lihat sambungannya kabel. Pertama kali kita tadi sudah jelas masuk ya arusnya, jadi kita nggak usah mengetes atau ngecek ini nyambung atau tidak. Ini sudah jelas nyambung, sudah masuk. Maka sekarang kita lihat hubungan ini. Pertama kali kita lihat yang elemen, kita lihat yang elemen itu berarti yang sini ya, kelihatan benda ini.
kelihatan ya. Kelihatan. Nah, elemennya adalah, oh ya bentar, ini supaya lebih mudah kita lepas ya. Ini apa namanya, pelindungnya ini, plastiknya kita lepas, kita tinggal congkel saja melepaskannya. Nah, ini lihat ada dua ya, ada dua apa yang ini jenis. Ini yang memisahkan antara bodi sama pelindungnya. Kita lihat. Ya, pelan-pelan saja supaya enggak merusak. Ya, sudah mulai bisa. Oh, masih ada ini. Kita lepas dulu pengaitnya. Ini pengunci ya, hanya peras-perasan saja, tidak ada bautnya. Sudah lepas. Kita sekarang congkel yang bawah sini. Kita tarik bawah. Nah, kita lepas, kita masukkan supaya bisa diangkat. Masih ada. Oke, nah sudah lebih jelas ya. Sekarang kita lihat ini. Di sini ada termostat ya, yang di sini pasti ada. Ini adalah untuk otomatis pengatur suhu. Nah, kita lihat suhunya berfungsi apa tidak. Kita lepaskan dulu salah satunya, yaitu kita ukur ini nyala apa tidak ya, nyambung apa tidak. Ya, kita lihat, kita tes dulu. Kita cabut salah satunya. Maksudnya cabut ya. Kalau tidak dicabut nanti takutnya masih ada nyambung dengan yang lain, tetapi tidak ada hubungannya, tapi terus akhirnya nyambung. Ya. Kita tes. Kalau dia nanti ya, oke, bergerak artinya berarti ini masih posisi masih nyambung ya. Lihat 0. Nah, artinya ini masih bagus, berarti tidak perlu diganti, masih bagus. Kita sambung lagi kabelnya. Nah, oke. Ini udah bagus. Sekarang saya kabel sini. Kabel sini ngeceknya adalah kita urutkan kabelnya. Ya, sini adalah kabel yang ini abu-abu, nyambungnya dengan ini biru. Nah, biru ini ternyata masuk sini, masuk ke penutup. Nah, ternyata ini saya temukan adalah kabelnya putus ya. Nah, sehingga kabel putus ini kita sambungkan dengan kabel yang sudah putus atas ya, tutupnya. Sudah saya cek ternyata putus kabelnya pas sini, pas untuk fleksibel sini, yang sering untuk nutup buka tutup itu ternyata putus di sini. Berarti ini adalah antara elemen dan ini elemen atas itu dibuat seri.
sehingga kalau mati salah satu maka dua-duanya nggak berfungsi. Yang penghangat sini sama penghangat tidak berfungsi. Tujuannya apa? Tujuannya kalau nanti dibuat paralel, ini bisa nyambung, ini tidak nyambung, atau ini putus atau rusak, maka nanti uapnya itu nanti akan masuk ke sini, akan masuk ke nasi sehingga akan jadi basi karena airnya masuk ke nasi. Nah, dengan dibuat seri seperti ini, jika nanti tidak bisa menghangatkan maka nasinya tidak menjadi panas, maka tidak akan menjadi basi kan tidak ada uapnya. Itu tujuan dari pembuat pabriknya ya, produsennya seperti itu, sehingga kalau ini bisa mati, ini juga pasti mati, atasnya tutup ini ya. Itu tujuannya, sehingga ini kita tidak perlu kita tes dulu ya, ini rusak atau tidak elemen atasnya dengan cara menyambungkan ini dan kabel yang biru. Kabel yang biru ini kita lihat nyambungnya ke bentar, ini nyambungnya ke abu-abu nyambung dengan sini ya, dengan sini, dengan termosfet sini, sehingga kita hubungkan, coba kita hubungkan ini sama ini. Nanti kalau nyambung artinya berarti ini masih bagus, kalau tidak nyambung berarti ini sudah putus atau rusak. Baik, kita sambungkan saja. Kelihatan enggak ini? Saya pegang aja, saya pegang, kemudian langsung sambungkan. Nah, ternyata masih nyambung ya, artinya bergerak, artinya berarti dia nyambung. Nah, ini sedangkan tidak nol karena mungkin ada penghalangnya lagi atau tahanannya ya. Ini jelas ini masih nyambung karena posisinya bergerak atau, nah ini 0,5 artinya nyambung. Jadi ini berarti positif, ini bagus, ini bagus. Nah, berarti hanya kabel saja yang putus. Nanti kita akan sambungkan kabelnya supaya lebih kuat ya. Nanti kita isolasi lebih kuat. Nah, kita sambung dulu, kita coba nanti ya, kita sambung dulu, nanti kalau sudah bagus baru kita rapikan. Kita sambungkan. Nah, sudah. Sekarang kita coba nyalakan ya, kita nyalakan. Ini udah lepas ini ya, kita coba nyalakan yang tadi ini, nyalakan. Oke, posisinya sudah nyala ya, ini lampunya tuh kelihatan di sana. Nah, harusnya udah hangat nanti harusnya. Kita tunggu beberapa saat supaya mesinnya bekerja dulu. Nanti kita lihat. Nah, sudah hangat ya. Ini sudah hangat, berarti hanya kabelnya saja yang putus ya. Sehingga kita coba lagi, sehingga tidak perlu mengganti elemen apapun ya, tidak perlu mengganti ini, tidak perlu mengganti ini, tidak perlu mengganti yang elemen atas tutup ini, tidak perlu yang lainnya, sudah bagus semuanya ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan mesin jar, yang perlu kita tes adalah ini masih nyambung atau tidak, kemudian elemennya, kemudian saklarnya ini juga termasuk ya, tapi ini jarang rusak ini ya, biasanya hanya elemennya ataupun ini termosfetnya. Nah, kebetulan yang kita tangani adalah kabelnya saja putus, sehingga cukup dengan kita sambungkan, kita isolasi nanti, isolasi pakai kertas, isolasi kertas ya, karena lebih awet, tidak mudah kena panas, tidak. Kalau isolasi yang bening ataupun isolasi yang apa itu, yang hitam, nanti takutnya bisa meleleh karena terbuat dari plastik. Ini terbuat dari kertas. Nanti insya Allah tidak akan terpengaruh oleh panas. Baik, demikian dulu video dari saya, semoga ada manfaatnya. Nanti akan saya rapikan sendiri ya. Nah, nanti silahkan dirapikan sendiri. Ini juga kita bersihkan supaya enggak terlalu kotor ya. Oke,
Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang dirasa pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar bawah ini. Insya Allah nanti akan sebisa saya akan saya jawab. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.